Let's study together. Halo teman-teman, ayo belajar tentang nukleus dan nukleolus. Sebelum membahas lebih dalam, kita perlu memahami dulu apa itu biologi sel dan bagaimana perkembangannya. Biologi sel adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur, fungsi, dan proses yang terjadi di dalam sel. Sementara itu, sel adalah unit dasar kehidupan yang menyusun semua makhluk hidup. Baik yang bersel satu seperti bakteri, maupun yang bersel banyak seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Orang pertama yang menemukan istilah sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu, ia mengamati sayatan gabus dengan mikroskop, lalu melihat adanya ruang-ruang kecil yang disebut sel. Kemudian, ilmuwan seperti Antony van Leeuwenhoek, Matthias Claydon, Theodor Schwann, dan Rudolf Virchow mengembangkan teori sel yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel dan sel merupakan unit dasar kehidupan. Setelah kita memahami bahwa sel adalah unit dasar kehidupan, sekarang kita akan fokus ke salah satu bagian paling penting dalam sel, yaitu nukleus. Halo. Nukleus atau inti sel adalah pusat pengendalian yang mengatur seluruh aktivitas sel. Nah, di dalam nukleus terdapat DNA, yaitu materi genetik yang membawa informasi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi sel. Nah, nukleus ini disebut juga dengan otak sel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nukleolus. Di dalam nukleus terdapat struktur kecil yang disebut nukleolus. Nukleolus berperan dalam pembentukan ribosom, yaitu organel yang bertugas menyintesis protein. Bisa dibilang, nukleus adalah pabrik yang membuat ribosom agar sel dapat menghasilkan protein yang dibutuhkan untuk berbagai fungsi dalam tubuh. Nukleolus juga bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Nah, kesimpulan dari semua pembahasan tadi, biologi sel adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sel. Ilmuwan seperti Robert Hooke menemukan sel pertama kali pada tahun 1665. Diikuti oleh ilmuwan lainnya yang mengembangkan teori sel. Salah satu bagian terpenting dalam sel adalah nukleus, yang berfungsi sebagai pusat pengendali aktivitas sel, serta nukleolus yang berperan dalam pembentukan ribosom. Dengan memahami ini, kita bisa lebih mengerti bagaimana sel bekerja dalam kehidupan kita.